ini gini terus ditambahin gitu ya? Iya. Jadi supaya satu tiang tapi bisa dipakai banyak gitu. Jadi tinggal nambahin. Betul. Cek. Ibu-ibu kita mulai? Udah ngambil sarapan belum? Oh, udah, ya sip. Yang belum sarapan, mangga silakan sambil sarapan juga santai aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah kita kumpul lagi, silaturahim lagi di tempat yang mulia ini. Kita tepuk tangan dulu dong buat sahibul bait, hatur nuhun. Tempatnya sudah dipakai untuk belajar bareng, bersilaturahim, dan terima kasih kehadiran ibu-ibu semua yang tetap semangat mau belajar ya. Alhamdulillah, dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Lagi happy nggak? Oh, ya, kalau belajar nggak happy nggak asik ya. Jadi kalau mau nambah happy boleh nambah risoles di belakang, ada banyak ya. Atau nasi langgi itu ada di belakang. Oke, sebelum mulai, hari ini kita akan masuk ke tahapan yang agak lebih esensial. Jadi hari ini kita nggak akan lebih banyak belajar pakai logik, pakai pikiran, tapi kita mulai belajar pakai hati. Ya, jadi hari ini karena di modul ketenangan batin, jadi hari ini kita akan masuk untuk belajar khusyuk. Coba saya mau nanya dulu, ada yang mengalami kesulitan khusyuk nggak dalam sholat? Ya, sip. Ya, tuh rata-rata begitu. Melayang-layang. Oke. Hari ini kita akan latihan. Hari ini kita akan ngerti gimana sih khusyuk, cara khusyuk dan seterusnya gitu. Jadi supaya teraplikasi dalam keseharian gitu. Tapi sebelum mulai kita doa dulu boleh bentar ya? Yuk kita doa sebentar, khususon untuk ibu bapak kita, orang tua kita, sababiah kita hadir di sini adalah ibu bapak kita. Kita doakan ibu bapak kita. Ibu bapak kita adalah manusia yang pasti punya salah, kita maafkan. Tapi juga kita lestarikan kebaikannya. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Dan kita bermunajat dalam hening, senantiasa hari ini dimudahkan, dilancarkan untuk dialirkan hikmah, ilmu, dan kesadaran. Hening sejenak, santai dan rileks. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-asya kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih, dan biar semangat kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Sip. Baik, dari beberapa pertemuan ada sesuatu yang berubah, ibu-ibu?
Jawabannya enggak. Ya, before pengajian dan after pengajian ada perubahan-perubahan kira-kira ada ya. Nah, kalau nggak ada berubah ngapain ngaji ya? Kan kita evaluasi ya. Oh ya proses betul. Agree. Dan jangan lelah untuk selalu berproses. Oke, hari ini kita akan bicara tentang ketenangan batin part 2. Saya bikin 7 nggak apa-apa ya, ibu-ibu ya. Levelnya soalnya supaya nggak usah cepet-cepet, tapi pulang dapat something gitu. Ya, jadi santai, relax, dapat. Karena ketenangan bukan sesuatu yang dikasih, tapi ketenangan sesuatu yang dilatih. Itu penting untuk digarisbawahi. Ya, ketenangan itu bukan given. Jadi kalau dalam perspektif pernikahan itu pernah dengar kata sakinah? Ya, sakinah itu sesuatu yang diupayakan, bukan diberikan. Makanya yang dikasihnya mawaddah warohmah, sakinahnya itu diupayakan. Jadi kalau tidak mengupayakan tenang, nggak akan tenang. Tidak mengupayakan tenang, nggak akan, ya maksudnya sakinah itu kan sebetulnya tentram gitu ya. Jadi ketentraman itu something built gitu. Makanya kalau Nabi Muhammad bilang baiti jannati, jadikanlah rumah sebagai surga. Surga itu dibangun bukan diberikan. Jadi kalau kita tidak membangunnya, kita tidak akan mendapatkan. Jadi ibu-ibu berhenti menunggu keajaiban kapan aku tenang, nggak akan ada. Ya. Kok aku nggak tenang-tenang ya, saya nunggu keajaiban, nggak bisa. Kenapa? Ketenangan, ketentraman, sesuatu yang kita upayakan. Setuju? Oke? Oke. Nah, saya mau review dulu sedikit karena hari ini kita akan lebih banyak workshop. Kita akan lebih banyak praktek ya. Supaya ngerti karena ada sesuatu hal yang saya nggak bisa ceritain tapi ibu-ibu perlu mengalami. Ibu-ibu tadi saya minum kopi, kopinya pahitnya enak banget. Kerasa nggak? Saya bisa nyeritain pahitnya kopi nggak? Bisa ngerasain nggak ibu-ibu? Nggak bisa. Pokoknya pahit menurut saya, bener nggak? Kalau mau tahu pahitnya gimana caranya? Cobain, bikin, pesen ya. Gitu ya. Karena urusan rasa, urusan experience. Dan experience itu nggak bisa diwakilkan. Ya, setuju? Oke? Oke. Nah, sekarang kita bicara dulu karena kita mau bicara tentang ketenangan batin. Jadi, kita mengerti dulu apa yang membuat batin tidak tenang. Betul? Apa sih yang membuat batinku nggak tenang? Apa sih yang ngebuat aku nggak berhenti khawatir? Apa sih yang ngebuat aku overthinking? Itu datangnya dari mana? Sehingga kalau kita ngerti mekanismenya, kita akan ngerti. Jadi Bu, nanti kita akan ngerti banget. Sholat 5 waktu itu dahsyat banget. Kalau dipakainya benar. Cuman kadang-kadang tidak dipergunakannya dengan tepat, akhirnya apa? Alat yang keren banget, tapi dipakainya nggak tepat, jadi useless. Contoh, Apple itu ngeluarin iPad terbaru harganya 25-26 juta, si iPad. Tapi kalau orang nggak tahu cara pakai iPad, disangkanya talenan buat motong buah. Bu, potong buah pakai iPad talenannya boleh nggak? Boleh. Tapi ngapain ya? Talenan mau beli yang murah aja, nggak usah pakai iPad gitu. Sehingga kalau kita tidak tepat guna, maka alat yang secanggih apapun nggak berfungsi dengan baik gitu. Ibu-ibu tahu nggak teknologi yang paling dahsyat sesemesta raya ini apa? Teknologi yang paling dahsyat apa? Ini nih. Ini nih. Lah yang bikin AI kan ini. Betul nggak? Iya. Jadi Allah ngasih teknologi paling canggih yang namanya diri kita. Cuman kita jarang buka manual booknya gitu. Cuman nggak ngerti cara pakainya. Secanggih-canggih alat ini, masa tiap hari dipakai khawatir, cemas gitu. Betul? Jadi bagaimana aku mengenal alat canggih ini, bagaimana aku mempergunakan alat canggih ini, tergantung bagaimana aku mengenal diri gitu. Makanya dalam pendekatan tasawuf itu selalu ada kata-kata, man arofah nafsah, kalau kamu kenal diri, kamu kenal Tuhan. Betul? Nah sekarang gimana mau kenal diri kalau terlalu usil sama hidup orang gitu Bu. Betul nggak?
Gimana mau kenal diri kalau kita terlalu sibuk ngurus orang, pengen ngerubah orang, ngerubah lingkungan, sementara kita nggak punya waktu luang untuk kenal sama diri gitu. Nah, harapannya datang ke tempat ini kita lagi kontemplasi mengenal diri kita. Jadi begitu masuk tempat ini nggak ada orang lain, yang ada hanya aku, yang ada hanya diriku, yang ada hanya diri sejati. Oke? Oke? Tapi jangan lemas gini dong, oke nggak ini? Oke, sip. Oh, nggak ada orang lain. Oh, bukan cuek, beda. Gini, ketika kita bukan nggak mau kenal, bukan, tapi nggak usil sama orang gitu, Bu. Beda loh. Nih ya, beda tipis antara mengingatkan dan usil, itu beda tipis. Betul nggak? Alih-alih mengingatkan, padahal usil aja pengen ngerubah sih gitu. Gitu. Nah, hal-hal itu yang saya rasa perlu kita cermati lebih detail gitu. Nah, kontrol betul. Oke? Jadi hari ini kita nyelam ke dalam boleh? Sip, pelan-pelan. Nah, satu, kita mengerti dulu mekanismenya. Bagaimana aku mau mengenal diri? Nanti ujungnya di sini namanya khusyuk. Gitu ya, khusyuk. Karena khusyuk ini senjata yang ampuh. Dah. Jadi saya mau langsung ke ujung ya, ibu-ibu ya. Orang yang khusyuk pasti batinnya tenang. Udah gitu. Orang yang khusyuk pasti batinnya tenang. Berarti saya balik nih. Kalau nggak khusyuk berarti batinnya pasti nggak tenang. Dan nanti tolong juga jangan dipikir khusyuk itu cuma waktu 5 kali sholat. Enggak, bukan. 5 kali sholat latihan khusyuk. Oke? Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih, ya, mumpung kita mau masuk ke sini. Bu, kita sholat sehari 5 kali, betul? Betul? Yang 5 kali itu yang wajib, betul? Secara fikih begitu? Sekarang saya tanya, kalau sholat 5 kali yang wajib, kira-kira ketika kita melakukan yang 5 kali ini, tujuannya atau jembatannya? Nah, mulai. Hah? Ya gini. Makan endingnya kenyang. Oke? Makan itu tujuan atau jembatan? Karena tujuannya. Nah, sholat yang 5 kali ini tujuan atau jembatan? Jembatan. Berarti tujuannya bukan yang 5 kali, bukan. Contoh, saya kasih contoh nih. Tadi ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul? Bu, ngomong-ngomong kita sholat disuruh apa sih sama Allah? Kenapa suruh? Mengingat. Berarti sholat itu sarana untuk kita ingat. Berarti kalau ingat ini lagi sadar. Berarti kalau sadar ini lagi waras. Oke? Berarti kita dirikanlah sholat untuk kamu tetap sadar, untuk kamu tetap waras. Sekarang saya tanya, waras itu kira-kira sehari 5 kali aja nggak? Hah? Berarti esensi sholat itu tidak terletak dari yang 5-nya, justru sholat yang sejati bukan waktu zuhur, tapi setelah zuhur. Justru sholat yang sejati bukan waktu asar, tapi setelah asar. Oke nggak nih? Hah? Oke, ulang. Ini kok bingung gini ya? Ulang. Oh ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Sekarang saya tanya, kalau ibu-ibu paling maksimal, paling lama 1 kali sholat berapa menit? 15? Oh lama, bagus. Enggak, ini mah sholat ritual aja. Berapa? Anggap 5 menit, anggap ya. Berarti kalau ibu-ibu sholat 5 menit dikali 2, dikali 5, berarti berapa menit? Berarti 25 menit warasnya, benar nggak? Sisanya?
Bener nggak ini? Jadi kalau mikirnya kita 5 menit warasnya, lebih banyak nggak warasnya nggak? Iya. Nah ini yang banyak orang nggak ngerti tentang sholat gitu loh Bu. Dianggap yang 5 oke, selesai. Lupa implementasinya bukan di 5 waktu. Bukan. Sesudahnya. Paham ya? Sip ya? Jadi yang 5 kali ini jembatan atau titik sampai? Jembatan. Titik sampainya abis zuhur tetap sholat atau enggak? Sepanjang waktu, that's it. Jadi mudah-mudahan mikir di sini begitu dengar kata sholat itu jangan langsung yang gerakan gini. Bukan, bukan. Sholat sama dengan aku lagi waras. Ya yang namanya apapun lah ya. Mau sembahyang, mau apa. Tapi intinya kalau yang 5 kali itu adalah ritual. Padahal ritual itu jembatan. Jadi maaf nih ya. Ketika orang mau wajibkan jembatannya tapi nggak nyampe-nyampe, batin nggak akan tenang aja Bu. Nggak mungkin. Makanya sholat rajin tapi overthinking. Sholat rajin tapi pelit. Sholat rajin tapi ngegosip mulu. Berarti kan ada something. Ibu perlu diingat ya. Kalau orang seneng ngegosipin orang lain itu ciri-ciri orangnya nggak bahagia titik udah gitu. Fix. Nah. Jadi semakin orang ngegosip orang lain, semakin dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak bahagia. Kenapa? Karena dia lebih senang ngomongin orang. Orang lebih menarik dari dirinya gitu. Bu, maaf ya, ada nggak orang yang rajin ngegosip tapi rajin sholat juga? Karena warasnya cuma 5 menit, kali 5, 25 menit. Oke? Jadi nih ya, jadi. Secara esensi, sholat dibatasi pakai waktu nggak sebenarnya? Enggak. Yang ritualnya 5 waktu. Yang esensinya nggak ada waktu. Jadi yang 5 latihan, implementasi setelah yang 5. Ini orang tua ya, kalau nanya sama anaknya, nanyanya yang 5-nya mulu. Udah sholat belum? Jarang loh orang tua nanya, "Nak, hari ini perasaan kamu gimana?" Nggak peduli. Hari ini kamu maafin orang gak? Gak peduli. Hari ini kamu berbuat baik gak? Gak peduli. Yang penting yang 5 menit kali 5-nya oke, selesai semuanya. Padahal itu baru ngomongin jembatan. Oke? Sip? Berarti kalau ada orang sholat tapi hatinya gak tenang, something wrong gak? Gak khusyuk pasti. Lo gimana mau khusyuk? Allahu Akbar. Rakaat 2, rakaat 3. Nah mulai. Betul nggak? Kenapa coba Bu? Karena kita nggak pernah diajarin khusyuk. Disuruh sholatnya diajarin khusyuknya. Susah karena nggak tahu caranya. Nah hari ini boleh nggak kita belajar khusyuk? Sip. Karena kalau kita nggak belajar ini, menganggap rutinitas yang 5 kali itu, aduh, ketika udah sholat ngerasa aku udah ibadah sama Allah. Belum. Karena ibadah bukan waktu ritualnya, justru setelah ritual. Oke? Ini rada berat sih untuk melepaskan doktrin lama bahwa yang penting gininya aja. Emang rada berat pasti. Tapi kalau nggak dilatih, kita hanya akan menyangka bahwa yang penting tuh yang 5 kalinya gitu. Oke? Jadi maaf ya, soleh-soleha tergantung rajin ke masjidnya atau takwanya? Nah itu. Karena rajin ke masjid bisa jadi dia mau nyolong sendal, bener gak Bu? Gak tahu. Iya kita gak tahu. Kata Kamal. Berarti yang sekarang kita bahas bukan poin dalam konteks ritualnya aja, tapi masuk kepada konteks esensi. Sip? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Kan yang satu jembatan, yang satu titik. Udah jangan aneh-aneh. Awas nih. Bukan gitu, bukan. Jebakan Batman. Paham ya? Sip? Clear? Nah, pondasinya kita samain dulu nih. Supaya titik tolaknya bareng gitu. Ya, sip ya? Jadi please sekarang mau ke anak, mau ke cucu, jangan sibuk cuman hanya yang 5-nya, tapi yang sisanya.
Coba pendekatannya sekarang udah bukan nanya kamu sholat oke lah oke. Tapi pendekatannya coba lebih kepada close heart-nya gitu. Coba diperhatikan juga perasaannya, apa yang lagi dialami. Karena itu potensial sekali untuk membuat bonding lebih oke. Jangan lupa Bu, connect before correct. Koneksi dulu, jangan main koreksi mulu. Kan beda, orang mengkoreksi tanpa koneksi itu biasanya jadi cuman ya itu tadi. Nyeramahin apa dan not working. Anyway. Oke? Sip? Dapat ya? Nah jadi sekarang mindsetnya sholat bukan yang 5 aja. Jadi supaya begitu, Assalamualaikum, jaga sholatnya. Coba waktu selesai sholat itu dijaga. Inna sholati wa nusuki, dijaga. Bismillahirrahmanirrahim, dijaga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dijaga. Bukan hanya omong-omong waktu sholat gitu. Lah lagi sholat kan ngomong Bismillahirrahmanirrahim, betul gak? Ya Allah, atas namamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Betul gak? Selesai sholat ngelihat yang salah dikit, wah langsung high voltage jadi singa gitu. Marah. Gak dijaga basmalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, segala puji hanya milik Engkau. Selesai sholat, ngasih. Orang yang gak terima kasih, makasih aja enggak. Ngamuk. Berarti tidak menjaga sholat. Makanya bahasa sholat dalam Quran bukan kerjakan tapi dirikan. Dirikan itu artinya melakukan maintenance. Oke? Saya disclaimer rada panjang dulu dikit nih ya. Karena ini rada lumayan membongkar paradigma mindset lama gitu. Ini kalau susah membuka mindset, susah nerima ini gitu. Karena ya itu tadi, udah yang penting itu, udahlah. Tapi saya rasa, Ibu pengajian udah berapa lama kemarin? Lupa saya. 20 tahun. Itu tepuk tangan lu dong, keren, mantap. Semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Dah. Pertanyaan. Khusyuk, kalau dalam diri kita, itu kira-kira di wilayah yang jasad atau di wilayah yang mental? Yang mana? Tingkat khusyuk itu di wilayah yang terlihat atau yang tidak terlihat? Berarti ada di wilayah goib. Kita udah bahas goib ya. Karena 99% ngelihat orang nggak tahu. Perasaannya nggak tahu, pikirannya nggak tahu. Betul? Oke, berarti kita masuk dulu nih. Kemasan diri kita yang paling luar itu namanya jasad. Nih, yang bisa dipegang, yang kelihatan, yang ininya kasih krim, yang ininya udahlah macam-macam. Ini namanya jasad. Waktu tadi pagi ibu-ibu mandi, lagi bersihin jasad, lagi bersihin jiwa. Jasad. Makanya pakai sabun. Betul? Nanti bentar lagi mau sholat, wudhu, bersihin jasad, bersihin jiwa. Nah gitu. Wudhu. Ya oke lah dikasih air ya. Tapi esensinya ke sini nggak? Esensinya untuk jiwa nggak? Makanya sholat mau gimana pun perlu wudhu. Abis mandi mau sholat wudhu dulu nggak? Nah, berarti wudhu bukan hanya urusan jasad. Oke? Sampai sini clear? Sip. Nah, berarti ada bagian yang lebih dalam untuk ngomongin kehusyuan tidak hanya terletak pada jasad. Tapi wilayah dalam kita inilah yang disebut mental, bahasanya disebut jiwa. Sampai sini oke? Clear? Jadi sholat itu kegiatan jasad, kegiatan jiwa. Dua-duanya ada gerakannya, tapi jiwanya terhubung. Paham? Oke? Dapat ya? Jadi kalau cuman jasadnya yang gerak, jiwanya nggak gerak, sholat nggak dia? Itu namanya gerakan sholat. Jadi ibu-ibu bisa ngelihat orang sholat nggak? Nggak bisa, yang dilihat gerakannya. Terhubungnya dia sama Allah kelihatan nggak? Tapi terasa. Oke? Aduh, ulangi dulu sekali lagi. Bu, maaf ya. Ini ceritanya kita ketemu di mana gitu ya, di mall gitu, di musola. Saya lagi gini nih. Saya lagi apa kira-kira?
Ya belum tentu. Saya bisa lagi olahraga, boleh? Bisa nggak? Tergantung niat. Karena yang dilihat gerakan. Betul nggak? Maka urusan gerak jasad tanpa keterhubungan jiwa nggak sempurna. Jelas? Kita jujur-jujuran ya. Tiap sholat kira-kira yang lebih banyak potensi dihadirkan dan dilakukan, urusan jasadnya, urusan jiwanya. Jasad. Maka ini yang paling ribut nih. Gini, ribut. Kunut nggak kunut, berantem. Duduknya gini, di sini, ribut. Betul nggak? Padahal konteks intinya supaya jadi primernya ada pada jiwa. Sampai sini oke? Maaf ya, kita dulu disuruh sholat diajarin gini-gini dulu nggak? Enggak, udah pokoknya sholat aja. Betul nggak? Sehingga mindset kita, oh yang penting gini, nggak tahu tujuannya mau. Dan that's okay anyway. Ya, that's okay. Tapi kalau kita tidak meningkatkan pengetahuan, kualitas sholatnya nggak nambah gitu maksud saya. Gitu-gitu aja. Sip, cuman jungan-jungan, that's it. Berarti kita lagi ngomongin kualitas. Quality, bukan kuantitinya. Jadi maaf ya Bu ya, maaf banget. Mau sholat duha iya, tahajud iya, ba'da iya, qobla iya. Tapi satu pun gak ada yang khusyuk. Sayang gitu. Bukan sia-sia, bukan. Sayang. Tapi dari 17 rakaat, 1 rakaat khusyuk aja, that's good. Udah. Itu meaningful. Dan khusyuk itu susah. Kenapa susah coba? Gak tahu caranya. Udah gak tahu caranya, gak dilatih lagi. Oke? Sip? Kita belajar bareng boleh? Sip. Dah. Nah. Sekarang pertanyaannya begini. Ibu sampai sini paham? Dapat ya? Mulai ngerti sholat itu bukan hanya gerakan, oke ya? Sip ya? Oke. Ingat loh, sholat itu artinya terhubung. Connected. Connected ke siapa? Connected ke Allah di sini nih. Jadi kalau connected ke Allah, berarti kita connected ke yang melampaui jiwa. Nanti kita bahas lebih detail itu di agak lama lah. Tapi poinnya itu dulu. Supaya kita nggak hanya terjebak dalam konteks yang namanya ritual. Nah, sekarang satu aja. Saya mau pakai satu terminologi supaya mudah nih. Ibu Bapak saya mau memudahkan ini, jadi kita pakai terminologi ini supaya gampang untuk dicerna, nggak apa-apa ya. Nah, ini rumus dasar aja dulu. Di belakang jiwa kita ada satu, namanya kesadaran. Oke? Maka ada kesadaran, ada jiwa, ada tubuh. Satu apa Bu tadi? Kesadaran, 2, 3, tubuh. Oke? Berarti pertanyaan besarnya, yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita tidak khusyuk, yang membuat kita overthinking, kira-kira bagian kesadaran, bagian jiwa, atau bagian jasad? Jiwa. Beda-beda, nanti kita ngerti bentar lagi. Nah, sekarang saya gampangin lagi nih. Salah satu isi jiwa itu namanya pikiran. Oke? Jadi sekarang nambah lagi. Ada jasad, ada pikiran, ada kesadaran. 3. Yang membuat kita nggak happy, kesadaran, pikiran, atau jasad? Nah, ini. Namanya juga overthinking, bukan overconscious, nggak ada. Overthinking. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau kita ngomongin 1, 2, dan 3, aku yang sejati, diri yang sejati, bukan jasad, bukan pikiran, tapi kesadaran. Paham?
Kenapa disebut sejati? Karena sejati nggak pernah hilang, nggak pernah berubah. Contoh. Nggak pernah hilang, nggak pernah berubah, dalam bahasa Qur'annya disebut fitrah. Disebut apa? Maka waktu Ramadan disuruh kembali kemana? Nggak ada loh, kembalilah kepada nafs. Nggak ada. Kembalilah kepada jasad. Nggak ada. Tapi kembalilah ke dirimu yang asli. Kalau tadi kata Bu Ike, pikiran itu topeng. Topeng. Persona. Dulu pasti waktu ibu-ibu belajar Gustav Jung tuh bilang gini, setiap orang itu pasti dia punya personanya. Persona tuh topeng, masking. Persona. Nah, contoh. Ibu-ibu kalau ke undangan dandan nggak? Kenapa dandan? Kira-kira dandannya supaya aku kelihatan keren atau menghormati mempelainya? Nah, jawabannya menentukan ego nanti soalnya ya. Oh, dua-duanya boleh, nggak apa-apa sih. Ya boleh. Tapi yang lebih tinggi mana persentasenya? Oh, udahlah, supaya aku keren. Karena begitu datang ke undangan aku pakai masking kebaya. Oke? Oh, nggak usah ke undangan, datang ke sini dandan nggak? Nah, skincare. Nah, masa pakai daster? Betul. Jadi setiap orang nggak bisa lepas dari persona. Ya, jadi kalau saya ngomongin psikolog adalah sama orang-orang psikolog, kita nggak apa-apa ya, saya rada so tahu dikit nih. Jadi kalau dalam bahasa psikologi disebut archetype. Setiap orang pasti punya archetype. Satu, dia pasti punya shadow, yang kedua pasti dia punya wisdom, yang ketiga dia pasti punya persona, dan konteksnya dia pasti punya yang namanya fear dan seterusnya lah gitu kira-kira. Sip ya? Oke? Nah, sekarang saya tanya, topeng bisa diganti-ganti nggak? Nah, jadi diri kita sesuatu yang bukan topeng itu. Oke? Senyaman-nyamannya ke undangan kelihatan apa? Paling enak nyampe beres buka daster lepas. Udah lebih nyaman gitu. Benar nggak? Iya. Berarti sebenarnya waktu ke undangan gini-gini kan sakit high heels apa nggak nyaman sebenarnya. Tapi mempertahankan persona. Jadi terlalu lama pakai topeng menderita, Bu. Benar nggak? Nah, cuman ada cumannya. Bulu mata. Jadi lagi wudhu, bulu mata jatuh misalnya. Itu jadi ribut gitu, misalkan. Nah, cuman kalau kita nggak sadar kita pakai topeng, kita menyangka itu aku. Kalau kita kelamaan pakai topeng, ngerasa bahwa topeng itu aku. Paham nggak? Dapat ya? Sip ya? Nih kalau sama psikolog asik ngomongnya ya. Oke. Lanjut ya. Clear sampai sini? Nah, sekarang saya tanya. Maaf nih. Jiwa persona bukan? Bingung lagi? Iya. Karena pikiran ini bukan esensinya. Jiwa tuh topeng. Kenapa coba? Karena setiap saat bisa berubah. Pikiran selalu stay nggak, Bu? Enggak. Sok, contoh. Ibu-ibu, detik ini bisa mikir dua hal sekaligus nggak? Detik dua hal sekaligus. Nah, mulai. Yang bisa detik ini, setengah detik ini. Betul nggak? Jadi pikiran datangnya sequence nggak? Ya, beriringan nggak? Tapi tidak datang dalam waktu yang bersamaan. Meskipun jaraknya nanosecond. Paham? Berarti pikiran stay nggak? Tetap nggak? Yang tetap berarti fitrah bukan?
Yang tidak tetap ini, si pikiran ini, berarti fitrah bukan? Bukan. Karena yang fitrah adalah kesadaran. Yuk, pusing nggak? Nah, sip. Nah, tapi kalau nggak ngerti ini susah khusyuk. Nggak apa-apa kita pusing 10 menit dulu, tapi jadi khusyuk, boleh nggak? Sip. Pelan-pelan ya. Nah, lagi. Detik ini ibu berpikir, detik berikutnya berpikir, detik berikutnya berpikir, detik berikutnya berpikir. Berarti it's happening nggak? Terjadi nggak? Oke, saya gambarin pakai strip. Ibu-ibu maaf ya, ini ibu-ibu tuh wajahnya kayak ngelihat saya merhatiin belum tentu loh. Benar nggak? Iya, merhatiin paling 2 detik belok ke sini. Benar nggak? Iya. Kenapa? Karena sifat dari pikiran itu kayak monkey. Loncat depan, loncat belakang. Loncat depan, loncat belakang. Maka pikiran ini menimbulkan gejolak. Menimbulkan apa? Sip. Semakin bergejolak, semakin susah khusyuk. Oke. Sip. Nah. Goals kita hari ini ya di pelajar. Bu ingat 2 pertemuan lagi UTS jangan lupa ya. Yang absen 3 kali nggak boleh ikut UAS. Ya, pada nggak datang lagi. Nah. Oke. Goals lesson kita hari ini, ibu pulang dari sini, ibu bisa bedain mana pikiran, mana kesadaran. That's it. Itu aja dulu. Saya bisa bedain mana awareness, dan saya bisa bedain mana thought, pikiran dan kesadaran. Supaya nanti kita nggak terjebak mulu gitu. Oke? Dapat? Dah, pelan-pelan. Salam, silakan ibu. Ulang sekali lagi. Ulang. Pikiran berganti-ganti nggak? Berubah-ubah nggak? Sesuatu yang berubah fitrah bukan? That's it. Berarti pikiran dirimu bukan? Gini. Saya kalau ngomong dirimu berarti lagi ngomong fitrah, boleh? Dirimu itu diri sejati. Atau gini deh, saya sebut aku aja boleh ya? Jadi pikiran itu aku bukan? Bukan, kenapa? Karena pikiranku. Kalau pikiranku, berarti ada ku, ada pikiran, betul? Berarti pikiran aku bukan? Bukan. Gini. Kursi. Aku. Ini apa? Ini? Kalau udah dibeli jadi kursi. Kursi aku bukan? Oh iya? Masa saya jadi kursi? Ulang. Ya ulang. Ini kursi. Ini aku. Oke? Setelah dibeli jadi kursiku. Betul? Berarti ada kursi dengan ada aku dengan kursi, setelah dimiliki ada kursiku, betul? Tapi kursi aku bukan. Nah, tapi milikku. Oke? Nah, ibu-ibu ingat rumus ini nih ya. Nih. Bisa kamu miliki tapi tidak bisa menjadi kamu. Betul? Dimiliki mah bisa, tapi nggak pernah jadi aku. Makanya orang yang melekat kepada kepemilikan pasti susah khusyuk, pasti. Makanya salah satu pembelajaran kita nanti melepaskan kepemilikan. Kenapa? Semakin kita bebas dari kepemilikan, semakin ininya nggak banyak gejolak. Makanya latihan hariannya jangan pelit. Sedekah itu lagi latihan khusyuk nggak kira-kira? Fix. Kenapa? Lagi mau melepaskan yang aku rasa aku miliki, sedekah. Ingat loh, sedekah bukan berapa jumlahnya, bukan itu poinnya. Tapi sadar bahwa bukan milikku, aku lepaskan. Supaya aku terlatih tidak karena semakin melekat, semakin bergejolak. Setuju? Setuju? Berarti khusyuk ada kaitannya sama melepaskan kemelekatan nggak? That's it.
Jadi orang yang susah khusyuk, kemelekatannya banyak banget. Lah gimana enggak Allah Akbar, zut, 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 gitu enggak? Melekat ke sini, betul enggak? Ah, sip. Sampai sini oke? Oke? Oke. Rumusnya tadi apa? Bisa kita miliki, bisa aku miliki, tapi tidak bisa menjadi aku. Can be yours, cannot be you. Oke? Nah, sekarang kursi gampang rada di luar, Bu. Pikiran di dalam. Sekarang saya tanya. Kalau kita lagi ngomong menurut pikiranku, ada gitu? Sekarang saya tanya, berarti ada pikiran, ada ku. Berarti pikiran aku bukan? Nah, mantap. Pikiran itu yang melekat kepada tapi bukan aku. Kenapa? Karena dia berubah. Oke Bu? Nah saya mau kasih contoh nih. Bu maaf ya, ini pusing dulu gak apa-apa ya? Nah, pusing dulu, wah pusing. Nanti makin gak ngerti siapa gitu. Dah, saya kasih contoh paling gampang. Setiap pikiran salah satunya akan membuat memori. Membuat apa? Memori. Oke, membuat memori. Sekarang saya tanya. Yang menyaksikan memori kita lagi A, lagi B, lagi C, yang menyaksikannya sama nggak kira-kira? Contoh. Ibu-ibu, kita santai dulu, rileks. Coba ibu-ibu ingat-ingat satu momen ketika ibu-ibu lagi liburan. Diingat-ingat. Satu aja. Liburan gini. Atau supaya lebih oke, boleh duduknya lebih tegak sedikit. Nah, duduk lebih tegak, santai. Matanya boleh dipejamkan. Rileks. Jangan tidur, jangan. Ya. Ini supaya ngerti nih. Dah, siap ya? Pejamkan matanya. Merem. Ibu ingat-ingat lagi momen terakhir ketika liburan terserah kemana, coba ke situ lagi, ke memori itu, silakan. Diingat, di liburan itu, ingat tempatnya, sama siapa, ngapain aja, makan apa aja, segala sesuatu di tempat itu coba diingat-ingat. Udah? Oke, terus. Agak lebih lama, supaya ibu ngerti ini lagi ngapain. Sok, diingat-ingat lagi, lebih detail. Kalau bisa lebih detail lagi. Naik pesawat apa misalnya, ke pantai kah, atau ke gunung kah, atau kemana. Kalau ke pantai, ingat-ingat lagi rasanya ketika kaki nyentuh pasir. Kalau ke gunung, ingat lagi hawanya gimana. Oke. Sekarang balik lagi ke rumah ini, di sini. Oke, boleh dibuka matanya. Tadi ke tempat liburan barusan? Oke. Sekarang saya tanya, satu lagi aja. Pejamkan lagi, sekali lagi. Pejamkan lagi matanya. Pejamkan lagi. Kalau tadi ke tempat liburan, sekarang ibu ingat-ingat satu pesta pernikahan yang paling berkesan. Pestanya siapa, di mana, siapa mempelainya, ibu-ibu waktu itu pakai baju apa, makan apa aja, gimana suasana pestanya, coba diingat-ingat. Satu aja. Udah? Dapat ya? Sekarang balik lagi ke rumah ini. Dah. Ibu barusan traveling ke tempat liburan nggak? Traveling ke tempat pesta nggak? Sekarang saya tanya, waktu ke tempat pesta maupun ke tempat liburan, itu dua-duanya lagi main-main ke memori, betul nggak? Tapi yang nonton memorinya sesuatu yang sama nggak kira-kira? Sama. Itulah yang disebut aku.
Paham? Itulah yang disebut kesadaran. Jadi waktu tadi ibu-ibu ke tempat pesta, ke tempat liburan, ingat kesadaranku lagi ada di memori pesta. Kesadaranku lagi ada di memori liburan. Yang nonton pesta dan yang nonton liburan, kesadaran yang sama nggak? Sama. Itulah aku. Sampai sini oke? Jadi yang ingin saya garis bawahi, berarti kesadaran dan pikiran beda nggak? Beda. Bedanya pikiran bisa macam-macam, tapi kesadaran tetap itu. Ini ibu nanti mikir atau ingat waktu SMP, kesadaran yang sama. Waktu SMA, kesadaran yang sama. Waktu kuliah, kesadaran yang sama. Kesadaran itu nggak pernah kemana-mana, dia selalu stay. Yang berpindah-pindah adalah kamar-kamar pikiran dan memorinya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, yang membuat orang bergejolak, karena dia nomor satu, nggak bisa bedain mana kesadaran dan pikiran. Yang kedua, dia tidak bisa mengontrol pikirannya. Makanya jadi susah khusyuk. Nah, sekarang saya mau gambarin gini. Pikiran itu kayak kotak gede gini, Bu. Saya kasih contoh. Ibu kalau masuk ke kamar hotel, kalau masuk ke hotel yang anggap gede banget, ada ratusan kamar, kamar-kamar hotel itu namanya pikiran. Kamar-kamar hotel namanya apa? Berarti di dalam diri kita ada kamar marah, ada kamar benci, ada kamar julid, ada kamar senang, ada kamar bahagia, ada kamar Instagram, ada kamar masak, belajar, semua kamarnya ada di sini. Selfie. Contoh. Sekarang kita lagi belajar. Nah, sekarang saya mau nanya. Ulang ya, pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Ini esensi banget. Ini nemuin ilmu ini 9 tahun, Bu. Serius 9 tahun kemana-mana baru ketemu satu orang dan dia yang beneran ngerti bahwa disisir. Saya baru beneran ngerti khusyuk justru ketemu orang ini setelah ngajarin ini. Di 9 tahun research saya. Dan yang menarik yang ngajarinnya biksu Hindu. Itu yang menarik. Saat dia ngajarin tentang awareness, saat dia ngajarin tentang mindful. Dan ternyata begitu saya kaitkan dengan tasawuf, buset, ini dasar orang khusyuk itu sebenarnya di sini gitu. Tasawuf betul. Nah, nih contoh. Ibu pernah ngomong gini, aku tuh lagi banyak pikiran. Pernah nggak? Sering? Sekarang saya tanya, pikiran itu banyak nggak? Oke. Tapi 1 detik bisa mikirin ribuan nggak? Nggak bisa. Oke? Berarti bukan banyak pikiran. Bukan. Pikiran memang banyak, tapi kalau lagi banyak pikiran sekarang, bukan itu poinnya. Nah, contoh. Ibu sampai sini oke, Bu? Sip. Berarti anggap pikiran itu kayak kamar di hotel banyak banget. Nah, sekarang kesadaran itu apa? Kesadaran adalah aku yang lagi diem di kamar itu. Paham? Paham ya? Contoh. Ini kesadaran ini. Ini sebenarnya kalau pakai lighting enak sih. Ini pakai ini deh biar gampang. Ibu kelihatan ada sinar? Ada ya? Nah, kesadaran itu sinar ini. Kesadaran itu sinarnya. Jadi saat ibu sekarang belajar, kesadaran lagi ada di ruang belajar. Tapi karena nggak terlalu betah di sini, pindah ke 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 sini. Makanya yang tadi saya cerita, ibu-ibu kayak merhatiin sih, tapi nggak tahu lagi mikirin belanjaan, nggak tahu. Karena tanpa sadar, ketika kita di ruangan belajar, kesadaran main ke kamar belanja, bisa nggak kira-kira? Sip. Paham? Paham?
Berarti sekarang kalau orang ngomong banyak pikiran, bukan banyak pikiran. Kesadaranku loncat kamar-kamar pikiran dalam waktu yang cepat. Kebayang gak Bu? Kalau orang lagi overthinking, belajar, belanja, ini, anak, cucu, rumah, gitu terus. Berarti dia jarang diam di kamar tertentu dalam satuan waktu yang lama. Sampai sini oke? Oke? Dapat ya? Sekarang saya tanya, berarti waktu tadi ibu-ibu ke ruangan liburan, apa yang sedang terjadi? Apa yang lagi terjadi barusan waktu ke ruangan liburan? Kesadaranku lagi main ke ruangan liburan. Kesadaranku lagi main ke ruangan nikahan. Sekarang ibu-ibu kesadarannya lagi main ke ruang belah. Nah, kalau kesadarannya mulai keluar, balikin lagi cepet gitu. Misal, ini lagi merhatiin nih. Oh, kesadaran, kelintas tas misalnya. Atau belanjaan. Sadar, ini mampir ke ruangan tas. Balik ke belajar lagi. Paham? Paham? Nah, sekarang saya tanya. Saat ibu-ibu lagi marah, apa yang sedang terjadi? Iya, kesal pasti. Enggak, di sini nih. Kesadaranku lagi ada di ruangan marah. Jadi berarti kita marah bukan? Bukan. Kan ini bukan kita. Kitanya lagi ada di ruang marah. Maka aku marah. Sekarang saya tanya, kalau nggak pengen marah gimana caranya? Keluar. Pindah. Nah gitu. Nah, sebentar caranya habis ini. Ini ngerti dulu. Kalau ini nggak ngerti, nanti dikasih caranya nggak ngerti pasti. Dapat? Ulang. Ibu khawatir. Cemas. Apa yang sedang terjadi? Kesadaranku ada di ruang. Jadi Bu, pulang dari sini apa yang Ibu rasain, tolong pakai rumus ini. Contoh, lagi kesal. Oh, kesadaranku lagi di ruang kesal. Itu dulu aja. Ya pindah nanti belakangan dulu. Yang penting disadari dulu. Karena kalau ini nggak sadar, kebanyakan orang nggak sadar lagi di ruangan apa detik ini. Jelas? Oke? Coba-coba. Sampai saat ini bisa bedain nggak mana kesadaran dan mana pikiran? Bisa? Berarti kalau ibu lagi senang, lagi apa yang sedang terjadi? Kesadaranku lagi ada di kamar senang. Iya, kalau bisa jangan keluar. Paham? Nah, satu lagi aja. Khusyuk itu adalah titik center di mana inilah yang disebut tenang, damai, bahagia. That's your center. Jadi lagi dalam kondisi apapun, belajarlah ke titik tengah. Titik netral. Karena saat nanti kita ada titik netral, nanti bisa terhubung ke higher self kita. Nanti kita bahas itu. Jadi sebenarnya waktu kita marah, kita punya kekuatan ngebalikin ke titik netral gak kira-kira? Cuman gak dilatih. Jadi betah di kamar marah. Paham? Dan ibu-ibu, kamar yang lampunya paling nyala, yang lampunya paling terang adalah kamar langganan yang tiap hari didatengin. Iya. Dan rata-rata kamar yang paling gelap adalah kamar memaafkan. Gelap banget gitu. Soalnya jarang didatengin. Yang pokoknya yang paling sering terang, yang paling sering itu bahkan aku tanpa sadar masuk ke kamar itu otomatis. Oke? Oke? Nah, sekarang saya tanya, apa bedanya orang yang mabuk dan orang yang waras? Kalau yang mabuk, si kamar ini memagnetik kesadaran supaya masuk ke situ. Jadi kesadarannya nggak punya power.
Kalau sadar, begitu ada orang ngeselin, aduh lagi ke kamar ngeselin nih. Aku punya kekuatan, aku gak mau capek, mau balik ke street center. Mau sengeselin apapun orang, gak ngaruh ke kita. Betul gak? Jadi orang lain bisa bikin kita kesal gak? Nah itu jawaban yang barusan jawaban mabuk namanya. Dengerin dulu pertanyaan. Jadi orang lain bisa bikin kita kesal gak? Gak bisa. That's it. Oke Bu? Duh ini kalau ngerti ini asik aja. Nggak maksudnya kalau ibu udah ngerti ini ngejelasin berikutnya enak gitu. Karena ini fundamental banget nih. Once kita ngerti ini dan kita praktekin keseharian, 99% masalah ibu-ibu selesai. That's it. Nah, haduh, lagi masuk ke kamar haduh nggak? Itu pasti kebiasaan. Jadi kalau ngomong ini, kita pulang dari sini belajar memaafkan, langsung respon, susah, berarti kamar susah paling terang. Udah gitu. Paham? Berarti kamar yang paling terang jadi habits nggak? Itulah kenapa Bu, kalau kita nggak breaking old habits, kalau kita tidak menghancurkan habits lama, nggak mungkin khusyuk, udah titik gitu aja. Jadi lawan. Jadi nanti ibu-ibu akan ngerti, kalau Quran ngomongin setan, salah satu arti setan adalah your old habits. Makanya yuwas, wisufi, sudur, rinas. Old habits kita tuh neriakin, ayo udah gini aja, ayo udah. Nih kamar-kamar yang habits kita itu setan-setannya gitu. Ibu ngomong-ngomong pernah ketemu setan gak? Kalau mau ketemu, nanti pulang ngaca. Nah, ketemu pasti sok, cobain. Iya, awas setan tuh bukan itu loh. Di sini. Yang nempel bareng sama kita. Makanya yuwas wisufi sudur, di dalam sudur. Jadi kalau kita lagi out of sudur, sudur tuh sadar, lagi di luar kesadaran, pasti dikuasai sama setan. Ngerti kan? Dikuasai sama setan tuh bukan genderuwo, suster ngesot, bukan. Bukan, your bad old habits, that's setan. Paham? Jadi waktu mau, gimana ya? Gini, sebelum ngaji suka ta'awudz nggak? Iya kan? Ini ta'awudz kan, auzubillah, udah aja. Tapi maksudnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah lindungi aku dari kebiasaan lamaku. Supaya aku nggak balik lagi ke situ. Karena kalau udah jadi kebiasaan, gak ada lagi kontrol si aku, si kesadaran, pasti ke situ. Jadi Bu, lawan terberat hidup kita siapa? Nah, jadi baru ngerti, oh the biggest enemy, nih. Sip ya? Jadi yang di luar-luar mah musuh kecil Bu, kecil. Tapi yang terbesar adalah habit. Saat kita nggak bisa lepas dari habits lama, all the best. Udah susah. Makanya kita disuruh diem sehari 5 kali. Diem. Kalau kata orang Sunda tuh namanya TDC. Tedaek cici nggak mau diem gitu. Gini gelisah gitu. Ya, lagi duduk, tangan tuh nggak mau diem, pengen buka lah, inilah. Diem tuh mahal sekarang gitu. Oke? Oke? Ini paham? Atau puyeng? Satu lagi ya. Satu lagi nih, satu lagi. Sekali lagi ulang. Bagian luarnya ada apa Jasad fitrah bukan? Jasad fitrah bukan? Kenapa? Berubah. Nice. Udah. Ngerti ya? Iya. Tubuh fisik menua nggak? Iya udah pasti, ini kan berubah pasti. So jasad aku bukan? Bukan tubuhku. Kendaraanku. Sip ya? Tapi karena udah kelamaan pakai kendaraan ini jadi dianggap ini. Contoh. Nama aku bukan? Bukan namaku. Jadi ibu-ibu kalau namanya dijelekin, dia lagi ngejelekin, bukan ngejelekin aku, namanya yang dijelekin. Jadi santai aja.
Bener gak? Si Abu ya gini, lah dia mah lagi ngejelekin nama bukan aku. Betul gak? Cuman karena aku melekat kepada nama, seakan-akan yang dijelekinnya aku. Sip. Jadi kalau orang dijelekin namanya masih sakit hati, waras atau mabuk? Nah gitu, udah. Berarti gak khusyuk. Berarti begitu ngejelekin khusyuk langsung. Oh oke. Bukan aku. Namaku. Jadi mau digimana? Terserah deh. Itu kan bukan aku. Freedom gak Bu kalau gitu? Banget. Tidak ada yang akan bisa melukai selain diri sendiri. Udah gak ada lagi. Oke? Sip ya? Misal, kamu gemukan. Yang gemukan mah badanku bukan aku. Kamu iteman deh. Yang item itu badanku bukan aku. Meskipun kalau ada yang ngomong gitu memang diperhatiin boleh jadi. Itu pengingat juga sih. Iya, bisa jadi. Tapi bukan aku. Oke? Oke? Dah, terakhir nih. Analogi terakhir, habis itu kita latihan habis ini. Ibu paham Bu? Dapat ya? Tar, sampai sini get something gak? Sip, mantap. Jadi nanti ngerti Bu, dia besok latihannya. Begitu ada apa-apa, diam dulu. Apapun, nih, kesel. Langsung di dalam dirinya mulai latih, aku menyadari kesal. Karena kesal bukan aku. Kesal nih kamar. Abis gitu marah-marah gak apa-apa sih, karena kan baru latihan gak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan begitu, aku menyadari kesel, muncul. Kesel, ngeluarin banyak energi, daripada aku capek. Maafin aja deh, balik lagi ke tengah. Beres. Nah ngomong susah lagi berarti program. Susah. Tapi Bu gak apa-apa sih ya, maaf ya. Memang kalau udah lebih dari usia 40 tahun rada PR sih, memang. Memang. Iya. Kalau over 40, si kamarnya ini udah sangat magnetnya kuat gitu. Iya, tahu sih, jangan marah memaafkan. Tapi karena udah 50 tahun kamarnya diterangin terus, terang banget gak kira-kira? Nah gitu. Nah sekarang ibu-ibu ganti lampunya ke tempat yang lain kalau bisa. Oke? Ya, marah, iri, dengki, julid. Kalau bisa saklarnya pelan-pelan cetek gitu. Jadi nanti begitu ke situ bentar, balik lagi ke tengah. Ke sini balik lagi. Makanya Bu di sholat ada gini gak? Ihdina siroto, apa artinya coba? Iya, jalan yang lurus tuh yang mana? Tunjukkan jalan ke sini nih. Yes. Inilah yang disebut sirot. Makanya digambarkan jembatan yang rambut dibelah 7. Gitu pernah dengar gak? Maksudnya tuh memang susah banget sih gitu. Lewatnya aja susah. Berarti ini sesuatu yang perlu dilatih. Oke. Jadi nama aku bukan. Nama aku bukan. Status aku bukan. Jabatan aku bukan. Tubuh aku bukan. Pikiran aku bukan. Mantap. Itu disebut la ilah. La. Karena aku adalah percikan ilah. Nanti kita ngerti ke situ. Jadi kalau ngomong la ilaha illallah, aku bukan nama, aku bukan jabatan, aku bukan marah, aku bukan. Saat ibu-ibu semuanya aku bukan, baru batin tenang di situ. Oke? Oke nggak ini? Dapat ya? Clear ya? Dah, satu lagi nih. Satu lagi. Ibu pernah nonton bioskop kan pasti kan? Oke. Ini cara yang paling mudah menggambarkan kayak gini. Nih ya. Ya. TDB itu tenang, damai, bahagia. Titik center. Titik netral. Nah titik center itu nanti disebut Islam. Nanti kita ngerti itu. Jadi orang Islam itu bukan yang KTP-nya Islam, bukan. Tapi orang yang terus menjaga di titik senternya itu namanya Islam.
Jadi KTP-nya Islam tapi jarang di titik center, belum Islami namanya. Gitu. Oke ya? Ya, kita ngomongin bioskop dulu sekarang. Bioskop. Supaya gampang. Ini the easiest, ini jam berapa? Waduh, setengah 12 ya. Oke. Ntar lagi ya. Ibu-ibu tapi sampai titik ini get something ya, betul ya? Dapat ya? Sip, mantap. At least ada something yang dikunyah pelan-pelan gitu. Dah. Ibu-ibu waktu nonton ke bioskop, XX1, beli tiket, duduk sesuai seat. Dah. Siapapun yang duduk di seat ini, yang mereka lihat dari awal sampai akhir itu layar. Betul? Yang dilihat apa? Sip. Melihat layar akan sangat mudah kalau filmnya belum mulai. Tapi saat si proyektor menembakkan drama film, layar ketutup nggak? Sama apa? Filmnya. Oke? Sekarang saat ibu-ibu udah filmnya mulai nyala, terdistraksilah konsentrasi kita. Terjebak dalam cerita film. Paham? Maka layar ini saya sebut hidup, film ini saya sebut drama hidup gitu. Ibu-ibu bangun tidur hidup atau langsung drama hidup, yang mana? Iya, begitu bangun langsung ngeliat handphone drama. Dari bangunnya aja udah drama gitu. Makanya dalam tradisi Islam begitu bangun langsung disuruh subuh, bener gak? Iya supaya kamu jangan drama dulu deh gitu. Tapi subuhnya juga gak ngerti sih, jadi ya udah aja sih gitu. Paham ya ini ya? Oke ya? Ulang. Nih. Jadi secaranya gini. Bu ini papan bukan? Ibu mau lihat ini sebenarnya lihat apa? Tapi begitu tulisannya udah mulai runyem gini, papan jadi gak kelihatan. Betul gak? Sementara semua titik dan tulisan ini gak mungkin ada kalau tidak ada papan. Jadi kita ini papannya atau tulisannya? That's it, papannya, aku. Paham? Sekarang saya tanya Bu, saya mau nulis jelek, mau nulis buruk, mau nulis bagus, mempengaruhi papan tulis ini gak? Enggak, kamu mau nulis apa aja, aku gak ngaruh. Paham? Contoh nih. Begitu si filmnya mulai, kita terdistraksi, mulai lupa sama layar, mulai enjoy terjebak dalam cerita film. Begitu filmnya sedih, gitu. Begitu filmnya deg-degan, ikut. Begitu filmnya gimana dan lain-lain ikut. Berarti kita terjebak sama drama gak? Saat disitulah kita lagi mabuk. Sinetron. Paham? Tapi kalau ibu-ibu dari awal nonton film ini adalah lihat layarnya. Mau adegan sedih, layar gak ngaruh. Mau adegan deg-degan, gak ngaruh. Tapi jangan dipakai lagi nonton, jangan gini-ginian. Jangan, aku mau nonton dengan kesadaran yang gak rame. Jangan sok-sok udah ngerti ini, aku mau nonton dengan kesadaran. Tadi ceritanya apa? Gak tahu, aku cuma lihat layar. Ya jangan. Udah jangan aneh-aneh ya. Nggak gitu juga, enggak. Ya, digunakan bijaksana gitu ya. Oke. Paham ya? Saya tanya Bu, filmnya ada kebakaran, layar kebakar nggak? Nah, mantap. Filmnya banjir, layar basah nggak? Jadi mau orang nyebelin gimana? Tidak ada yang membuat kita apapun karena kita adalah layar. Paham? Jadi nanti ada kesadaran layar, ada kesadaran film. Nanti ada kesadaran aktor. Nanti ada kesadaran, macam-macam lah. Panjang perjalanan kita. Tapi seenggaknya ini ngerti dulu aja. Oke? Jadi begitu ada orang nyebelin, lihat layarnya. Alah,
Udah. Jadi kita nanti lebih berhati-hati. Nanti Bu, itulah yang disebut aku bersaksi. Baru namanya syahadat nanti ngerti. Syahadat sekarang kayak beo Bu ya. Burung beo diajarin syahadat bunyi nggak? Bunyi. Jadi kalau syahadat cuma asyhadu alla, ya bunyi. Bagus aja sih. Tapi belum tentu teraplikasi. Makanya sebelum sholat disuruh apa? Syahadat dulu nomor 1. Rukun Islam nomor 1 apa? Jadi sholat nomor 2. Jadi kalau nomor 1-nya nggak beres, nomor 2-nya beres. Nah kebanyakan orang ngerasa lahir nomor 1-nya skip gitu. Padahal dia lahir hanya dalam identitas Islam, belum tentu bersyahadat. Oke Bu? Sip? Aduh kalau oke saya lega nih Bu. Nerangin ini susah loh. Beneran. Ini top aja. Once ngerti ini dan teraplikasi, serius Bu. Once ngerti ini dan kita latih, Ibu nanti bisa ngerasain pasti batinnya lebih tenang. Oke? Oke? Nah, yuk sekarang kita latihan. Duduk lagi, tegak. Tegak tapi kita belajar diem ya. Gak boleh ada suara, diem. Nah, diem, sediem-diemnya. Mau yang di luar berisik, jangan ngaruh. Udah, pokoknya kita belajar masing-masing di diem. Matanya boleh ditutup. Apapun yang terjadi, diem aja. Gak harus A, gak harus B, pokoknya kita diem aja. Diem, dah belajar diem aja dulu. Gak ngapa-ngapain, diem. Sediem-diemnya. Mulai disadari dalam diam dan hening ini, kesadarannya pasti tertarik oleh kamar-kamar pikiran. Sadari aja. Oh, aku tuh punya pikiran ini, hanya menyadari. Tonton aja dirinya. Hanya diam, tidak mengapa-ngapa. Begitu ada rasa-rasa gak betah, ditonton aja. Begitu ada rasa pengen gimana, ditonton aja. Begitu nanti kamar pikiran ngajak ke kamar pikiran tertentu, ditonton. Kita hanya menonton. Tontonlah dirinya. Nggak ada harus, tidak ada ngapa-ngapain, tidak ada keharusan, hanya diam. Dan perlahan boleh tarik nafas lebih pelan dari sebelumnya, santai dan rileks. Santai, tarik pelan-pelan. Dibuang pelan-pelan, santai dan rileks. Tarik lagi, santai dan rileks.
Dibuang santai dan rileks. Santai aja, rileks, serileks-rileksnya. Dan silahkan untuk hanya menyaksikan nafas masuk dan keluar. Ditonton aja nafasnya. Dan sadari, nafas tidak kita ciptakan. Nafas terjadi seapa adanya. Dan boleh ditambah ketika nafasnya masuk di dalam hatinya bersyukur, berterima kasih. Ketika nafas keluar bersyukur, berterima kasih. Diulang-ulang. Nafas masuk bersyukur, berterima kasih. Nafas keluar bersyukur, berterima kasih, dan hadirkan kegembiraan dalam setiap tarikan dan keluar nafas. Dan biarkan tubuhnya lebih tenang, rileks, santai. Dan yang paling penting, izinkan jiwanya untuk istirahat. Wahai jiwa-jiwa, istirahatlah sejenak dari khawatir, cemas, dan takut. Istirahatlah. Santai dan rileks, tidak tergesa-gesa. Kita boleh mengusap wajah kita penuh dengan welas asih dan kasih sayang dan membuka matanya perlahan-lahan. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, saya mau kasih PR sampai pertemuan berikutnya, boleh? PR. Kalau boleh, enggak bolong selama 21 hari aja. Enggak boleh bolong. PR-nya simple. Bangun tidur dan sebelum tidur, ibu diam dulu kayak tadi. Jadi bangun jangan gerabak-gerubuk gitu. Bangun tidur sama sebelum tidur. Kenapa, Bu? Kan duduk. Duduk. Iya. Kenapa? Ya kalau mau pipis, pipis dulu boleh. At least bangun tidur sebisa mungkin, lepas dulu dari semua sibuk-sibuk, handphone, bacaan, apa. Pipis dulu boleh, duduk dulu. Gak usah lama-lama, Bu. 1, 2, 3 menit cukup. Senyamannya. Ya, mau bobo, duduk dulu, diam aja kayak tadi. Gak ada syarat, cuman diam. Habis gitu bobo. Nanti dicoba. Oke? Berapa hari? Sip. Kalau bolong sekali, urang dari 0. Iya. Ya. Iya. Ya, untuk sementara nggak boleh ada nanya, udah ikutin aja dulu ya. Gimana Bu? Iya. It's okay, Bu. It's okay. Paham ya? Dapat PR-nya?
Nah, karena ini pengantar khusyuk, kalau ini nggak dikerjain dulu 21 hari, nanti rada repot neranginnya. Supaya nanti kita lagi udah sama-sama di frekuensi itu gitu. Ingat, sebelum dari bangun dulu deh, bangun tidur sebelum tidur. Nanti kenapa bangun tidur sebelum tidur, kenapa ini, kenapa kita bahas di the next. Dua-duanya. Bangun tidur, semenit, it's okay. Tapi yang penting diniatkan. Begitu bangun tidur, saya akan melepaskan detach from dari apapun itu. Mau bobo, saya mau ngelepasin dulu dalam apapun itu. Oke? Sip ya? Dimengerti? Hari ini gak boleh nanya, gak apa-apa ya? Hari ini untuk dikontemplasikan. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua, terima kasih. Kita tutup doa sebentar. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Amin. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa PR-nya. PR. Nah, yang nggak ngerjain nggak boleh UTS. Ibu dadah dulu dong, boleh dah. Dadah. Yeay. Ya ini ngabsen ya. Jadi nggak ada pertanyaan. Nggak boleh nanya hari ini. Iya. Nggak boleh nanya. Iya kita foto Bu. Tiga kali. 3 kali ya. Bener nih.